Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sabahul khair. Sabahun nur. Kaifa halukum? Alhamdulillah bil khair. Baik, bagaimana kabarnya anak? Alhamdulillah. Sehat hari ini? Sehat. Alhamdulillah. Baik, anak-anak semuanya, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, coba silakan dirapikan dulu. Sudah semuanya? Baik, Pak Firman mau nanyakan, hari ini semuanya masuk? Ada yang tidak masuk? Siapa yang tidak masuk? Kenapa? Sakit. Kita doakan juga mudah-mudahan cepat sembuh ya. Anak-anak semuanya, sebelum kita mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, mari kita berdoa dulu. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari menjadi manfaat bagi kita semuanya. Allahumma Amin. Baik, untuk ketua kelas mohon untuk disiapkan. Idris Zaidan, Ana Mustaqim. Istidadan, Hanadu ilallah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil qur'ani imama wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli walhamdulillahi rabbil alamin. Baik anak-anak semuanya, pagi hari ini kita akan belajar tentang P5. P5 itu adalah proyek penguatan Pancasila. Sudah tahu semuanya? Sudah tahu semua ya? Kebetulan anak-anakku semuanya di kelas 7 ini kita akan mengambil tema yaitu berkenaan dengan kearifan lokal. Kearifan lokal yang akan kita jadikan tema. Apa saja nanti yang akan kita eksplor di lingkungan kita. Sebelumnya, Pak Firman akan menunjukkan kepada kalian semuanya tentang tujuan kita ya. Kelihatan anak-anak? Di P5 ini nanti kita akan memiliki 5 aktivitas. Aktivitas apa saja di situ? Yang pertama, aktivitas yang pertama adalah kita akan belajar terlebih dahulu untuk mengetahui sejarah dan menghargai situs budaya yang ada di
lingkungan kita atau di Singosari. Yang kedua, kita akan melakukan kunjungan atau explore, ya. Kunjungan atau explore kepada situs budaya, yaitu pembelajaran yang berbentuk kontekstual ke beberapa lokasi yang ada di lingkungan kita, yaitu Singosari. Kemudian yang ketiga, anak-anakku, kita akan menyusun dan membuat laporan hasil dari eksplorasi tadi. Kemudian yang keempat, kita akan melakukan pagelaran panen karya dari hasil kita eksplor tadi yang sudah kita pelajari juga hari ini. Kemudian yang kelima, kita akan melakukan evaluasi. Baik dong? Sudah ada gambaran ya apa yang akan kita lakukan? Sudah dimengerti ya? Baik. Selanjutnya Pak Firman akan menyampaikan tujuan dari proyek. Ya, dibacakan yang keras, Pak. Apa sih tujuan dari kelima proyek kita ini? Tujuan proyek ini bertujuan untuk menumbuhkan ketertarikan peserta didik dalam melestarikan situs budaya lokal Indonesia. Dalam hal ini, kami memilih lokasi kunjungan situs budaya Singosari dikarenakan jangkauan jaraknya yang dekat dan alangkah baiknya melestarikan situs budaya yang ada di sekitar sebagai wujud mencintai daerah yang sedang kita tinggali. Untuk itu, kita harus selalu melestarikan situs budaya yang ada di sekitar kita. Baik, bagus. Terima kasih. Dari sini sudah paham semua ya? Baik, kita akan sama-sama mempelajari aktivitas pertama kita hari ini, yaitu mengenal dulu apa itu situs, apa itu budaya. Dan kita akan pelajari bersama di kelas ini. Masih semangat? Masih semangat? Masih semangat? Oke, selamat pagi. Luar biasa, tetap semangat. Bagus, tepuk tangan untuk semuanya. Baik anak-anak semuanya, untuk selanjutnya Pak Firman akan menanyakan kepada kalian. Ini coba saya mau tanya di sini, siapa yang asli daerahnya Singosari? Asli Singosari? Banyak ya. Yang bukan asli Singosari ada? Oke, bukan asli Singosari juga ada. Yang Pak Firman mau tanya yang asli Singosari, ya, asli Singosari ini punya nggak peninggalan sejarah gitu? Apa kira-kira? Punya. Apa, Mas? Kerajaan Singosari. Kerajaan Singosari, sejarah dari kerajaan Singosari. Kira-kira ada yang pernah lihat apa sih peninggalannya dari kerajaan Singosari? Mas? Candi Singosari, ada lagi? Arca. Sudah pernah ke sana? Oh, sudah. Ada lagi? Mas? Stupa Sunggerawan. Mas? Pertintaan Watu Gede. Loh, banyak ya, ya. Sekitar kita ini banyak peninggalan yang berkenaan dengan situs dan budaya yang perlu kita ketahui. Setelah kita mengetahui, apa yang harus kita lakukan? Mengeksplor. Setelah kita mengeksplor, untuk apa? Menjaganya dengan cara apa? Melestarikannya. Untuk hal itu, maka kita harus sebagai pelajar untuk melestarikannya. Dan juga yang lebih penting adalah mengenalkannya. Kepada siapa? Kepada seluruh orang. Biar semuanya tahu bahwa Singosari itu memiliki budaya, memiliki sejarah dan sebagainya. Paham? Baik, anak-anak semuanya, sebelum pembelajaran ini Pak Firman akan lihatkan kepada kalian semuanya yang berkenaan dengan video. Oke, silakan disimak ya video berikut. Sejarah Kerajaan Singosari. Kerajaan Singosari merupakan salah satu kerajaan bercorak Hindu-Buddha yang berpusat di sebelah timur Gunung Kawi, Malang, Jawa Timur. Kerajaan Singosari berdiri selama 70 tahun, yaitu antara tahun 1222 hingga 1292 Masehi. Kerajaan ini dikenal dengan pertarungan politik berdarah antar saudara dalam memperebutkan tahta. Namun kerajaan Singosari juga telah menorehkan catatan sejarah kejayaan di bawah Kertanegara, rajanya yang terakhir dan paling sukses.
Di bawah kepemimpinannya, wilayah kekuasaan Singosari meliputi Jawa, Madura, Bali, Nusa Tenggara, sebagian Sumatera, dan Semenanjung Malaya, hingga sebagian dari Kalimantan, Sulawesi, dan juga Kepulauan Maluku. Tak hanya wilayah kekuasaan, kerajaan ini menguasai jalur perdagangan dan maritim dari Selat Malaka hingga Kepulauan Maluku. Selain itu, kerajaan Singosari juga berhasil mengusir ancaman kewilayahan Kaisar Mongolia saat itu. Ini adalah prestasi yang membanggakan karena tidak banyak daerah di Asia yang berhasil melakukannya. Ada banyak peninggalan kerajaan Singosari, di antaranya yaitu Candi Kidal, Candi Singosari, Candi Jago, Prasasti Singosari, dan Prasasti Paluru. Jika kita lihat sejarahnya, kerajaan Singosari didahului oleh kerajaan Kadiri dan digantikan oleh kerajaan Majapahit. Nama kerajaan Singosari yang sesungguhnya adalah Kerajaan Tumapel dengan ibu kota bernama Kutaraja. Pada tahun 1253, nama ibu kota tersebut diubah menjadi Singosari. Akhirnya Singosari justru lebih dikenal daripada Tumapel sebagai nama kerajaan. Kita para raton dan negara beragama banyak dijadikan acuan dalam menelusuri tapak tilas kerajaan Singosari. Ada beberapa perbedaan dalam silsilah penguasa Singosari di antara kedua karya sastra ini. Versi para raton yang lebih dikenal menyebut Ken Arok sebagai pendiri Singosari. Dalam versi ini, Ken Arok awalnya adalah rakyat biasa yang hidup di Tumapel. Saat itu, Tumapel adalah daerah di bawah kekuasaan kerajaan Kadiri. Ia bekerja sebagai pengawal Tunggul Ametung, seorang akuku atau setara camat di Tumapel. Namun, ia akhirnya malah membunuh Tunggul Ametung karena menginginkan istrinya yang terkenal cantik, yaitu Ken Dedes. Ken Arok pun menjadi akuku Tumapel yang baru. Tak puas, ia mendirikan kerajaan Tumapel yang memisahkan diri dari Kadiri. Hebatnya, ia berhasil menaklukkan Raja Kertajaya dari Kadiri dengan dibantu oleh para brahmana yang berseteru dengan sang raja. Ken Arok pun menjadi raja pertama Singosari di usianya yang ke-40. Ia bertahta selama 25 tahun sebelum akhirnya dibunuh oleh Anusapati, anak Tunggul Ametung di tahun 1247 Masehi. Baik anak-anak semuanya, kita sudah melihat video yang ada di depan tadi. Pak Firman mau menanyakan, video tadi berkenaan dengan apa? Mas? Sejarah kerajaan Singosari. Sejarah dari kerajaan Singosari. Berarti kalau kerajaan di situ kan ada rajanya ya? Ya. Oke, kalau ada rajanya berarti siapa rajanya dari kerajaan Singosari? Tadi ada nggak? Nah, Raja Ken Arok sebelumnya siapa tadi? Tunggul Ametung. Sedangkan memiliki istri yang bernama Dedes. Dari video tadi juga kita bisa melihat anak-anakku peninggalan sejarah dari kerajaan Singosari yang sudah disebutkan di video tadi apa saja? Candi Kidal, Candi Jago, Prasasti Singosari, Candi Singosari, apa lagi? Ada lagi tadi? Iya, tadi sudah disebutkan. Ada lagi? Oke, bagus semuanya. Teman-teman semuanya memperhatikan video dengan baik. Oke, tepuk tangan untuk semuanya. Selanjutnya, pembelajaran kita, Pak Firman akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok. Ada 4 kelompok. Dari 4 kelompok ini nanti kalian setiap kelompoknya silakan mendiskusikan seperti yang ada di dalam petunjuk KPD yang sudah Pak Firman cetakkan untuk kalian semuanya, yang sudah Pak Firman berikan kepada kalian semuanya nantinya. Bisa dimengerti? Bisa. Oke. Saya bagi menjadi 4 kelompok.
Nanti kelompok pertama ada di sebelah sini, kelompok 2 sebelah sana, kelompok 3 sebelah sini, kemudian kelompok 4 di sebelah sana. Bisa dimengerti? Bisa dipahami? Bisa. Yuk kita bagi menjadi 4 kelompok. 1 sampai berapa berarti? 1 sampai 5. Ya, Mbak. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Baik anak-anak semuanya, sudah mendapatkan kelompoknya masing-masing? Baik, sekarang silakan kalian menuju ke kelompoknya masing-masing. Yuk, silakan. Sudah dapat kelompoknya masing-masing? Sudah ya? Sekarang teman-teman bagikan kalian LKPD-nya, oke? Baik anak-anak semuanya, sudah mendapatkan LKPD semuanya ya? Sekarang silakan dikerjakan sesuai dengan petunjuk yang ada di LKPD. Kalau kelompok 1 berarti mengerjakan hanya kelompok 1. Perintah dari kelompok 1 dan dikerjakan di kelompok 1. Begitu juga kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Setelah kalian mencari tahu, langkah selanjutnya yang harus kalian lakukan adalah mendiskusikannya. Paham? Setelah kalian mendiskusikan, kemudian kalian nanti menyampaikan, ya, mempresentasikan setiap kelompoknya. Bisa dimengerti? Bisa. Bisa dipahami? Bisa. Oke, nanda pikir hati al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk, silakan. Baik anak-anak semua yang sudah selesai mencari tahunya? Oke, kalau sudah selesai dalam mencari tahunya, sekarang hasil dari mencari tahunya itu kalian diskusikan dengan temennya atau dengan kelompoknya masing-masing. Bisa dimengerti? Bisa. Kearifan lokal itu dari generasi ke generasi melalui cerita dari mulut ke mulut. Terus kemudian kearifan lokal bisa dijumpai pada cerita rakyat, paribahasa, lagu hingga permainan rakyat seperti reok ponorogo, topeng Malangan, cerita rakyat seperti maling kundang, timun emas. Baik anak-anak semuanya, kegiatan selanjutnya Pak Firman minta kepada kalian untuk pergi ke kelompoknya masing-masing, saling bertukar informasi. Saya bagi sekarang, ini kelompok A, ini kelompok B, kemudian ini kelompok C, kemudian ini kelompok D. Bisa dimengerti? Kelompok yang di sini siapa yang pergi ke kelompok A, siapa yang pergi ke kelompok B, siapa yang pergi ke kelompok D. Ya, yang nanti tinggal di rumah siapa? Bisa dipahami? Bisa dimengerti? Oke, saya kasih waktu 2 menit untuk mendiskusikan siapa yang akan pergi untuk mencari tahu dan mempresentasikan. Silakan. Kepada teman-teman kelompok yang lain tadi. Kelompok 1 bertukar apa yang sudah diskusikan di kelompok 1. Kelompok 2 bertukar kepada kelompok yang di kelompok 1, 2, 3 yang ada di kelompok sekarang. Bisa dimengerti? Ya, silakan. Adalah pengertiannya, cara hidup yang berkembang dan dimiliki oleh sekelompok orang, kemudian diwariskan kepada generasi selanjutnya. Fungsinya adalah suatu hubungan pedoman antara manusia atau kelompok.
informasi yang sudah kalian dapatkan di kelompok bersama teman-teman yang lain tadi. Bisa dimengerti? Oke, kita mulai dari sekarang. Yuk. Sudah di rumahnya masing-masing? Sekarang kegiatan selanjutnya silakan didiskusikan dengan teman-teman kalian yang ada di rumah atau kelompok utama tentang apa yang sudah kalian dapatkan dari kunjungan-kunjungan tadi. Oke, kita mulai dari sekarang. Kerajaan bercorak Hindu dan Buddha yang berasal dari Malang, Jawa Timur. Kerajaan ini bertahan dari 1222 sampai 1292 Masehi. Pada saat itu dipimpin oleh Tunggul Ametung dan Ken Arok sebagai prajurit dari Tunggul Ametung. Namun, Ken Arok membunuh Tunggul Ametung karena ingin menikahi Ken Dedes. Anak-anak semuanya sudah paham dengan pembelajaran kita pada hari ini? Oke. Selanjutnya, karena kita sudah mengerti apa itu budaya, apa itu situs, apa itu kemudian kearifan lokal, kita akan selanjutnya mengeksplor, mengunjungi tempat-tempat yang ada di sekitar kita untuk kita jadikan apa? Pembelajaran, betul. Jadi di pertemuan aktivitas selanjutnya kita akan sama-sama belajar untuk mengeksplor itu semuanya. Yang perlu disiapkan oleh anak-anak semuanya adalah membuat pertanyaan, karena nanti kalian di pertemuan selanjutnya, aktivitas selanjutnya kalian akan melakukan eksplorasi, berarti kan melakukan wawancara. Apakah benar ya, apa ya situs budayanya dan sebagainya. Bisa dimengerti? Bisa. Bisa dipahami? Bisa. Saya rasa untuk pertemuan hari ini kita cukupkan sampai di sini. Ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Iya. Oke. Kalau tidak ada yang ditanyakan, mari kita tutup pembelajaran kita. Sebelumnya silakan dirapikan dulu. Jangan lupa belajar terus ya di rumah ya. Jaga pelestarian budaya, apalagi situs yang ada di sekitar kita lestarikan dan kita jaga semuanya agar menjadi sejarah bagi generasi selanjutnya. Terima kasih untuk anak-anak semuanya. Sekali lagi tepuk tangan. Kita tutup dengan sama-sama membaca doa kafaratul majelis. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
kalian kemari? Saya hanya menemani Kanda saja. Ada tunggul anakku. Duduk, diam, duduk lemas di lantai. Tapi Arok, aku Arok pun Air matanya tak tertahan dan tangisnya pun terseduh-seduh.